Ya, seluruh kalian itu berasal daripada Nabi Adam. Ini Declaration of Human Rights yang di PBB dicetuskan tahun 1948. Nabi udah ngomong masalah egalitarianisme ini, tentang persamaan hak-hak asasi manusia. Jadi RT nggak boleh, kenapa ya budak? Jadi RW juga nggak boleh. Ya, ikut kumpul-kumpul nggak boleh. Ngapain nanti kumpul-kumpul RT budak? Begitu ya. Kalau zaman sekarang tuh ada tuh, ya dia bikin Facebook gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, falam yashrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedang ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi ulumi fid darain. Amin. Kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, haluhu sallallahu alaihi wasallam ma'ar raqiqi. Hal ihwal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama budak. Bu'aisan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mujtama'in yatashakkalu minas sadati wal abidi. Ya. Diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu masyarakat yang tersusun, ya, atau terbentuk dari kalangan tuan dan hamba. Jadi begitu Nabi diutus, keadaannya memang udah begitu. Dimulai dari kapan ini? Wah, kita nggak tahu. Kelihatannya dari zaman Nabi Musa udah ada budak. Kita merujuk kepada masa yang lebih tua. Zaman masa Nabi Ibrahim alaihissalam udah ada budak. Saya nggak tahu itu atasnya Nabi Ibrahim ada keterangan mengenai udah ada budak apa enggak. Tapi zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu udah ada budak. Jadi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Daud, Sulaiman, Musa, Harun, Zulkifli, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semuanya emang periode-periode udah ada yang namanya sistem masyarakat tuan dan budak. Ya. Dan Nabi diutus di situ. Bukan Nabi Muhammad, tapi semua nabi-nabi. Kali zaman Nabi Nuh kali nggak ada budak kali. Zaman Nabi Adam nggak ada budak. Zaman Nabi Nuh alaihissalam barangkali nggak ada. Adam, Idris barangkali belum ada budak ya. Nuh, Soleh barangkali belum ada budak. Tapi Allahu a'lam. Tapi zaman Nabi Ibrahim aja udah ada budak. Ya. Itu sekitar 3.000 atau 4.000 tahun yang lalu, gitu udah ada. Dan Nabi diutus dalam masyarakat yang sudah, ya, tersusun seperti itu. Walam yakun lil abidi ayatu hukukin maliyatin au ijtimaiyatin au siyasiyatin. Dan tidak ada pada budak-budak tersebut satu pun dari hak-hak harta. Budak nggak boleh punya harta, nggak boleh punya harta, dan dia tidak punya hak-hak sosial. Nggak punya hak-hak sosial dan tidak punya hak-hak politik. Jadi budak itu nggak punya hak apa-apa, gitu. Nggak punya duit, nggak punya hak sosial, nggak punya hak politik. Jadi RT nggak boleh, kenapa ya budak? Jadi RW juga nggak boleh. Ya, ikut kumpul-kumpul nggak boleh. Ngapain nanti kumpul-kumpul RT budak? Begitu ya. Kalau zaman sekarang tuh ada tuh, ya, dia bikin Facebook gitu, beli HP. Ngapain nanti budak beli HP? Nanti melakukan dua pelanggaran, itu hak harta dan hak sosial. Nggak boleh nanti bersosialisasi, main medsos kayak nggak boleh. Jadi kejam sekali perbudakan itu. Ya.
Kejam sekali. Farafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min sya'ni haula. Maka mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keadaan para budak ini. Caranya bagaimana? Wa hasa ala tahririhim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menganjurkan atau menyerukan untuk membebaskan mereka. Jadi Nabi mengangkat para budak itu, yang pertama itu Nabi SAW tegaskan begini: manusia itu sama, manusia itu sama, la farqa, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada beda antara Arab, orang negro, orang hitam, orang putih, orang kuning, orang merah, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Kullukum min Adam, seluruh kalian itu berasal daripada Nabi Adam. Ini Declaration of Human Rights yang di PBB dicetuskan tahun 1948. Nabi udah ngomong masalah egalitarianisme ini, tentang persamaan hak-hak asasi manusia. Waktu beliau khutbah wada tahun 10 Hijriyah, kullukum min Adam wa Adamu min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Setiap kalian itu berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam berasal dari tanah. Tidak ada kelebihan atas satu bangsa dibandingkan dengan bangsa yang lain, satu person dengan person yang lain, illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Dan itu diabadikan, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, itu dia baru-baru diangkat. Ini salah ini. Salah ini. Ya. Ini salah kalau ada orang yang tercerabut hak-haknya. Hak merdeka. Orang harus merdeka. Ini salah, dia harus merdeka loh. Karena dia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merdeka. Dan dia punya rezeki. Setiap makhluk itu pasti ada jatah rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Otomatis dia itu punya hak harta. Dan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial. Maka pasti dia punya hak-hak bermasyarakat dan hak-hak politik. Gak boleh nih orang diginiin, ini salah nih. Begitu. Dibalikin konsepnya. Itu makanya dibilang ada istilahnya hak asasi. Hak asasi itu tidak diberikan oleh siapa-siapa. Allah langsung yang kasih itu. Allah yang kasih itu, hak asasi itu. Tugas kita itu, manusia itu merawat, jangan sampai hak-hak ini direbut oleh orang atau dibelenggu oleh orang. Itu jadi Nabi mengangkat derajatnya dengan mengajarkan konsep dasar hak-hak asasi. Wa hassa ala tahririhim, dan menyerukan untuk membebaskan mereka. Wa ja'ala tahriral abidi kafaratan lil abidi minal khataya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan membebaskan budak itu sebagai penembus dosa bagi para hamba dari kesalahan. Warattaba ala dzika asawabal jazim, dan menetapkan atas pembebasan budak itu ganjaran yang besar. Famin wasayan Nabi sallallahu alaihi wasallam birraqiqi qauluhu sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fima malakat aymanukum, rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Dan dari wasiat-wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap budak adalah ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah pada budak yang dikuasai oleh tangan kanan kalian. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ahmad. Jadi wasiat terakhir dari Rasulullah SAW ketika beliau mau wafat itu adalah salah satunya hati-hati dengan budak yang ada di bawah penguasaan kalian. Sekarang nggak ada budak, semuanya orang merdeka. Jadi hati-hati dengan kita memperlakukan orang-orang yang berada di bawah kuasaan kita.
Ya, entah itu di rumah, entah itu di tempat kerjaan, di wilayah dan lain sebagainya. Hati-hati. Kita sama-sama orang merdeka. Al-Fakir udah sering sampaikan itu. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, ariqaakum. Ya. Dan setengah dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai budak adalah sabda beliau, takutlah kepada Allah di dalam urusan budak kalian. Di dalam urusan budak kalian. Fa'at'imuhum mimma ta'kuluna. Kasih mereka makan dengan apa yang kalian makan. Keren gak tuh? Bosnya makan ayam, budaknya makan ayam. Ini budak loh, bukan pembantu loh, budak loh. Yeah. Bosnya makan ayam, budaknya kudu makan ayam. Apalagi pembantu, gitu. Maaf begitu. Jadi itu budak itu karena dia kagak bisa cari nafkah sendiri, dia kan kagak bisa jajan, nggak punya duit, nggak punya hak harta. Ente makan ayam, dia kudu makan ayam. Ya. Wa albisuhum mimma talbasuna. Dan pakaikanlah baju kepada mereka dari apa yang kalian pakai. Ente punya baju keren, budak ente bajunya kudu keren juga. Keren ya istilahnya itu. Bayangin loh istilahnya itu. Ya. Makanya itu kalau ya dalam pembahasan yang telah lalu itu saya nggak setuju tuh sama baju babysitter itu, ya karena begitu. Ya, baju babysitter itu diskriminatif sekali begitu, ya. Yang kelihatan itu dari katanya supaya kelihatan bersih, supaya kelihatan rapi. Tapi yang kita lihat begitu, yang terlintas paling cepat al-mutabadir fi dhihni. Mutabadir fi dhihni itu yang terlintas di kepala pertama kali kita ngelihat. Wa huwa shawabu adatan, dan dia biasanya itu benar. Begitu. Jadi kalau begitu pertama kali kita ngelihat reaksi kita A, biasanya A itu benar. Begitu ngelihat yang kayak begitu, yang kita lihat ini pembantu. Kita nggak lihat nih orang bersih. Ya kan? Set pembantu, ini tuan, ini pembantu. Albisuhum mimma talbisuna. Pakaikan mereka baju seperti yang engkau pakai. Wa in ja'u bidzanbin la turiduna an taghfiruhu fabi'u ibadallah wa la tu'adzibuhum. Dan kalau seandainya mereka itu datang dengan membawa dosa, melakukan kesalahan, yang kalian itu nggak mau maafin, fabi'u ibadallah wa la tu'adzibuhum, maka jual aja. Tuh budak jual aja, jangan dia itu disiksa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maksudnya begini, kalau dalam konteks kita karena kita nggak ada pembantu, karena kita nggak ada budak, kalau kita punya karyawan, itu karyawan melakukan kesalahan yang kita susah untuk memaafkan. Misalnya korupsi, nilep ya. Kalau korupsi kegedean kan. Iya, dia nilep, nggak jujur begitu. Kita nggak bisa maafin. Jangan digebukin. Ya. Kalau budak dijual, kalau dia berhentiin aja. Dulu berhenti. Cari kerja ke tempat lain, tapi jangan sampai ke orang yang saya kenal. Begitu. Karena kalau ente kerja ke orang yang saya kenal, orang itu tanya, minta rekomendasi sama saya akan bilang kamu Kang Tilep. Begitu. Tapi kalau kamu kerja jauh ke orang lain, saya nggak akan buka aib kamu. Jangan ulangi. Boleh. Memang boleh membuka kesalahan orang demi menyelamatkan orang dari pengkhianatan dia. Ya, seperti itu. Jadi ini keren sekali nih, doktrin ini keren sekali. Ya. Kasih makan dari apa yang kamu makan, ya. Pakaikan baju seperti yang kamu pakai. Kalau mereka melakukan kesalahan yang kamu tidak bisa memaafkan, jangan disiksa. Jual aja, udah kasihin ke orang atau jual ke orang lain. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ikhwanukum khawalakum.
ai khadamukum. Ya. Ini di sini lebih keren lagi. Saudara kalian itu adalah pembantu-pembantu kalian. Ini bukan budak nih. Ya. Ya, bukan budak, kalau judulnya pembantu. Tapi ini konteksnya budak. Jadi Nabi SAW itu menyebut budak itu sebagai saudara. Dia itu saudara kalian. Ya, yang mana bos itu bisnisnya kagak bakalan jalan kalau nggak ada budak. Kalau dalam konteks kita, kalau nggak ada karyawan, tuh bos bisnisnya kagak jalan. Indomaret, Alfamaret, Carrefour, berapa banyak tuh? Yeah. Kan kagak mungkin ditungguin namanya bosnya sendirian. Itu dia, makanya dikatakan Nabi SAW, dia itu saudara kalian loh, aset kalian, begitu. Ja'alahumullahu qaniyatan ay mamlukina tahta aidikum. Allah jadikan mereka itu termiliki di bawah kekuasaan tangan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi, maka barang siapa yang saudaranya berada di dalam penguasaan tangannya, falyut'imhu min ta'amihi, maka hendaknya dia kasih makan dari makanannya. Wal yabasannahu min libasihi, dan dia pakaikan baju dari pakaiannya. Wala yukallifuhu ma yaghlibuhu, dan jangan dikasih kerjaan yang dia nggak mampu kerjain. Kasih jeda dan waktu buat istirahat. Fa in kallafahu ma yaghlibuhu falyu'inhu, kalau memang terpaksa harus diberi beban lebih, kerjaan lebih, maka bantuin dia. Ya, atau kalau bahasa sekarang itu, kalau memang terpaksa dia harus kerja lebih, melebihi jatah waktunya, hitung lembur. Kalau nggak lembur, bantuin doang tetap aja bos, harusnya jam 6 saya udah kelar, biar dibantuin saya pulang jam 8 juga, hitung lembur bos. Oke, lembur berarti sejam. Itu kayak begitu ya istilahnya. Cuman nih budak kagak ada istilah lembur, dia tidak punya hak ya, dia tidak punya hak harta, dia tidak punya hak finansial. Kalau pembantu punya hak finansial, dia bisa menuntut untuk lembur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Barangkali ini yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin disampaikan silahkan. Kalau tidak, saya tutup dengan doa. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silahkan. Mari nunggu azan. Ada ya. Loh, iya, take it or leave it ya. So, iya, ya itu dia, ya istilahnya itu. Makanya ini kan masalah rasa, Pak, begitu. Ya masalah rasa, makanya itu tadi itu apa namanya? Kasih makan dia dari makanan yang kamu makan. Kasih dia baju dengan baju yang kamu pakai, misalnya. Itu kan kalau diterus-terusin tuh, beri dia empati, beri dia rasa seperti rasa yang pengen kamu rasakan juga, begitu. Ya itu dia, makanya memang tuh orang kalau berada di posisi atas itu ya kayak begitu, begitu. Ya. Jadi itu menang dalam hal negosiasi. Ya, lo mau kerja syukur, kagak mau kerja ya udah. Banyak orang lain yang pengen kerja. Itu ya, terjadi hal-hal semacam itu karena ada masalah dari hulu. Kenapa jadi banyak pengangguran? Itu pasti ada banyak masalah dari hulu. Dari sononya itu emang udah ada masalah ya, sehingga lapangan kerja itu sedikit.
begitu. Ya itu saya bilang arogansi orang kaya. Arogansi orang kaya. Likulli syai'in tughyan. Setiap segala sesuatu itu ada arogansinya. Itu arogansi orang kaya. Ya, arogansi orang miskin apa? Ya lihat aja kalau orang miskin itu apa namanya mangkrengan, ngambekan. Itu arogansinya. Arogansi orang alim. Suka nyuruh-nyuruh orang. Tolong dong ini dong. Enang itu dong, nyuruh-nyuruh orang. Begitu ya. Semuanya punya arogansi. Ya, istilahnya. Ya itu memang arogansi orang kaya, begitu. Ya. Itu kan apa namanya umum terjadi ya. Jadi ya kalau bisa ya jangan pakai bahasa yang itu deh. Ya. Saya pakai pasti ada bahasa yang bagus yang bisa dia pakai. Saudara, yang saya mampu segini. Kalau saudara minta lebih dari itu, maaf saya nggak bisa. Poinnya sama apa enggak? Sama. Kan? Iya, poinnya sama begitu loh. Ya, pasti ada cara kagak enak sama cara enak. Gitu. Pasti ada caranya. Nggak itu. Cuman arogansi kita lah yang mengatakan you can take it or leave it. Ambil kalau ente mau, kalau enggak merat deh. Merat dari sini. Banyak yang masih mau kerja. Gitu. Iya, itu sebenarnya bahasanya bisa macam itu. Allah a'lam bishawab. Allah a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.